Sudah sarapan? Siap. Oke, alhamdulillah ya. Karena sarapan itu penting untuk energi kita saat belajar supaya fokus. Baik anak-anak, gimana? Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Siap, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Sebelum belajar, ada yang tidak masuk di pagi hari ini, coba dilihat kanan kirinya, ya. Lebih jelasnya, ya. Saya absen satu-satu, silakan nanti angkat tangan, ya. Siap hadir, ya. Oke, Abdillah, Ahmad Faisal, Andreas Tangku Bolon, Bagas, Bagja, Rian, Denny, Ibnu, Immanuel, Jonathan, Kia, Michael, Muhammad Rijali, Tommy, Fadel, Yulia, sakit. Oke, kita doakan semoga Yulia cepat sembuh. Amin. Sumaide. Baik anak-anak, sebelum belajar, marilah periksa diri masing-masing, kerapian baju, kebersihannya, ya silakan dicek atributnya lengkap enggak, pakai pendek enggak, ya. Karena itu salah satu aturan sekolah yang harus kita taati, dan juga pada saat nyaman berpakaian kita bisa fokus untuk belajar. Kita sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk melatih fokus dan pemanasan. Kita SBK tepuk 1 dan sampai 5. Oke? Oke. Nanti saya hitung apa-apa, tepuk 1 sampai 5. Oke, paham ya? Oke, kita coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang 2 kali tepuk 5, 3 kali. Oke, terima kasih. Anak-anak, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda supaya kita menumbuhkan rasa nasional kita pada diri kita masing-masing. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum pembelajaran, ya, kita membacakan kesepakatan yang telah kita lakukan, ya, telah kita sepakati, ya, kemarin. Yang pertama adalah datang tepat waktu, kemudian membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri, kemudian apa? Menghormati guru dan teman sekelas. Ini kesempatan yang harus kita laksanakan, ya. Sebelum materi handphone, masih ingat nggak materi yang kemarin? Tentang apa? Oke, baik, tentang power tool. Nah, masih ingat yang dimaksud dengan power tool? Ya, silakan. Ada yang apa? Power tool? Power tool adalah alat perlengkapan bengkel yang menggunakan tenaga listrik atau mesin.
Baik, betul sekali ya. Power tool alat peralatan beker yang menggunakan apa? Tenaga listrik. Contoh-contohnya apa? Masih ingat? Ingat Pak. Siap. Turun tangan dan gerinda Pak. Turun tangan dan gerinda. Oke, kita lihat ya materi kemarin. Nah, benar sekali. Power tool ya, sama singkatnya alat dengan tenaga listrik penggunaannya. Ya. Kemudian di sini ada bur tangan, ada juga gerinda tangan. Ya, di dalam pembelajaran itu saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama apa? Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan di tempat kerja secara mandiri, mendemonstrasikan dengan kreatif serta bernalar kritis dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempersiapkan peralatan perlengkapan di tempat kerja secara mandiri dan mendemonstrasikan dengan kreatif serta bernalar kritis dan benar. Nah, anak-anak silakan diperhatikan video ini, ya. Video kegiatan aktivitas di bengkel. Dan nanti diperhatikan apa yang dilakukan, kemudian itu apa saja yang digunakan. Nah, anak-anak, ini seorang mekanik ya sedang melakukan kegiatan pembongkaran ya motor starter, ya persiapan pembongkaran baut yang menggunakan hand tool. Nanti disebutkan hand tool apa, ya, kemudian pemeriksaannya, kemudian baru pemasangannya. Ini video secara singkat saja, cara pembongkaran dan pemasangan saja. Oke ya, sambil diperhatikan ya, dengan sesama aktivitas seorang mekanik sedang melakukan pembongkaran. Nah, apa yang dilakukan seorang mekanik pada video tersebut di bengkel? Apa tadi yang dilakukan? Yang kencang ya suaranya, biar jelas. Ayo. Mekanik tersebut sedang melakukan pembongkaran terhadap motor starter dan pemasangan terhadap. Oke, benar. Berikutnya, apa saja yang digunakan mekanik untuk membuka motor starter tadi apa? Coba. Ya, yang kencang ya suaranya. Ada kipas, Kipas. Terus? obeng plus, Obeng. JT, Ya. sama kirim Pak. Oke, betul sekali. Mengapa menggunakan alat tersebut? Nah, ada yang bisa? Alat tersebut? Ya, ya. Yang kencang. Yuk. Untuk Silakan. mempermudah pelepasan dan pemasangan baut pada motor starter. Oke, baik, betul sekali. Oke, jempol terbaik buat kalian ya, dan selamat ya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke, terus untuk kita semua. Pada hari ini ya kita ke materi hand tool. Ya, tadi sudah dijelaskan di video tadi ya. Penggunaannya apa, alatnya apa. Nah, sekarang kita jelaskan dulu pengertian. Hand tool secara garis besar adalah alat perbengkelan yang digunakan dengan menggunakan tenaga manusia, ya betul. Nah, di sini ada hand tool, contohnya ada kipas, ya, ada rempas, ada pas, ya, kemudian ada nipel, sama kegunaannya masing-masing. Ini untuk mendorongkan dan mengencangkan baut. Dari materi tadi, gimana anak-anak sudah jelas? Ya. Oke, sekarang kita bagi kelompok, ya. Ada 4 kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya minta kerjasamanya satu kelompok mengerjakan, ya, dengan RKPD yang sudah akan saya bagikan. Sesuai dengan kelompok diskusi, ya, yang aktif, ya. Oke, kelompok 1. Silakan diskusi dengan temannya, ya, apa saja yang harus dilakukan. Ini adalah kerja sama tim, ya, supaya kompak. Sudah berapa nih?
Kelompok 1. Oke, silakan dimulai diskusi. Dikerjakan dengan sebaik mungkin, ya. Kerjasama silakan membentuk kelompok, ya. Mendekatkan diri pada temannya supaya bisa mengerjakan dan berdiskusi. Di situ sudah ada buku modul, ya, buku paket bisa sebagai referensi. Kelompok 3 mana? Nih. Silakan ditulis, diskusikan dengan temannya. Kelompok 4. Silakan dikerjakan, diskusi, membentuk kelompok, sampai kerjasama, diskusi, diisi, ya. Di situ ada nama-nama handphone, bahasa Indonesianya apa, ya, bahasa Inggrisnya, kemudian fungsinya. Silakan dikerjakan, ya. Bapak beri waktu untuk menyelesaikan. Setelah itu kita presentasi per kelompok. Untuk kelompok bisa berkelompok di sini mendekat, ya, supaya komunikasinya enak. Ya, ya, kerjakan ini ya. Fungsinya apa? Nah, kerjakan. Nah, kunci handphone, kunci apa? Ya, fungsinya. Kemudian bahasa Indonesia apa? Bahasa Inggris apa? Ya, oke, benar. Ada yang ditanyakan di kelompok 3? Ya, kerjakan dengan rapi ya. Kompak, diskusi. Immanuel kelompok berapa? 3 ya? Oke, diskusi sama temannya ya, biar cepat selesai, dijaga kekompakannya. Kelompok 4, ada yang tanyakan? Tidak ada, oke. Oke, kelompok 3 selesaikan. Ya, kalau sudah kelompok 2 ya. Ya, baik. Ya, kerjakan. Ya, apa? Ada yang ditanyakan? Ya. Sudah selesai semua? Oke. Kita saatnya presentasi. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu. Ya, pakai helmnya. Ya. Pakai helmnya. Ya, di bawah joysticknya, nomor kerja peserta didiknya. Satu aja, nanti yang dipegang oleh moderator, yang lain sisanya untuk dirinya. Ya, oke, silakan. Kelompok 1, semua maju menghadap di sini semua, di depan, ya. Kemudian dibacakan di depan teman-temannya, kemudian nanti, ya, ada sesi tanya jawab dari kelompok lain. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Izin perkenalan, saya Abdillah Yanto, ada rekan saya Bagas Adli, Ahmad Faisal, Brian, Andreas, dan Abdel. Gambar pertama ada mata sop segi bintang atau soket orange. Fungsinya adalah untuk membuka dan mengencangkan baut. Dan gambar kedua batang sop atau ratchet. Fungsinya adalah untuk memegang kunci soket untuk membuka dan mengencangkan baut. Sudah? Oke. Kemudian silakan diambil kunci-kuncinya yang ada tadi, ya.
ditaruh di meja, kemudian dilaksanakan penggunaannya. Kunci apa saja? Ya, sudah diselesaikan baca semua? Ya, selesaikan sampai diselesaikan dibaca. Diambil taruh di meja dulu, nanti baru diaplikasikan. Yang ketiga ada tuas pemutar atau sliding handle. Fungsinya adalah mempermudah, mempercepat proses pemutaran saat pelepasan dan pemasangan baut. Dan gambar keempat ada batang universal atau universal bar. Fungsinya adalah penghubung soket untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Gambar kelima ada tampauto pipa atau pipa ketting press. Fungsinya adalah untuk memotong pipa. Oke. Nah, bentar dulu ya. Dari kelompok lain, ya, silakan memberikan pernyataan kepada kelompok satu apakah sudah tepat dari bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, dan kegunaan fungsinya sudah tepat belum? Tepat sekali. Oke, kita beri applause. Kemudian sudah terjawab, ya. Pertanyaan. Oke, sekarang ambil kunci-kuncinya tadi yang sudah sekalian sebutkan, diambil, taruh di meja, kemudian di cara penggunaannya dibaut, ya. Silakan. Tadi apa aja? Mata sok, ya, lecet, sliding T, batang penghubung. Oke, kalau sudah, ya, kunci 10 dan 12, sorry, mata soknya. Ya. Oke, udah? Oke, silakan, ya, satu-satu, ya, untuk buka baut caranya gimana, kunci sok, ya, batang lecet sama sok silakan diperagakan supaya teman-teman yang lain bisa, ya, silakan. Cara memasukkan mata sok ke lecet Yang lain adalah silakan, ya. dengan menekan tombol di tengahnya ada lecet. Yang lain diperhatikan. Lecet ini memiliki tuas mengencangkan dan mengendorkan. Ini contoh cara mengendorkan baut. Diputar arah ke kiri. Ya, ini untuk mengendorkan baut, ya. Soknya dan batang lecetnya digunakan. Nah, yang dikasihkan di engine untuk buka baut dengan tingkat kekencangannya rendah. Dan ini cara mengencangkan baut. Diputar arah kanan. Ya, sudah kencang. Oke, berikutnya. Ya. Oke, itu apa saja tadi? Ayo berikutnya silakan diperagakan. Yang lain, ya, melihat, mendengar, nanti ada sesi tanya jawab. Dan ada tuas pemutar. Fungsinya juga sebagai mempermudah, mempercepat proses pemutaran saat pelepasan dan pemasangan baut. Ini dia contoh mengendorkan baut. Kemudian ada batang universal. Ya, batang universal, ya. Bisa dikeluarkan bautnya kan, ditujukan ke temannya, ya. Dilepas bautnya, bisa ditujukan ke temannya. Dan yang terakhir ada tampauto pipa. Cara menggunakan
motor pipa dan penggunaan apa tadi? Handphone pada kunci soket. Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, karena sudah luar biasa ya menyelesaikan tugasnya, kemudian mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, anak-anak ya, tadi sudah diperagakan presentasinya ya, 4 kelompok semua sudah baik ya, sudah memahami tentang handphone, apa artinya, fungsinya, jenis-jenis handphone. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua supaya kita semua ya bisa lihat ini. Apakah ada materi yang saya sampaikan di materi handphone ya selama pembelajaran di pagi hari ini, ada yang belum dipahami? Sudah? Nah, bagus. Jadi kalau sudah, berarti tadi kegiatan pembelajaran tentang handphone bisa berjalan dengan lancar karena kalian sudah memahami dan mengerti ya. Jadi kita bisa mengaplikasinya nanti di dunia kerja dan pada saat kalian di rumah untuk memperbaiki. Oke, baik anak. Selanjutnya adalah saya akan membagikan soal evaluasi ya kepada semua peserta didik. Silakan dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan kalau sudah dikerjakan. Silakan dibaca dengan teliti ya. Soal evaluasi, bawa semua kan? Ya, oke, baik, bagus. Ya, silakan ditulis ya jawabannya soal evaluasi. Oke, silakan dikerjakan, dibaca dengan benar ya, dengan teliti, ya fokus pada pertanyaan yang tertera pada soal evaluasi. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, silakan dikerjakan, ya. Tidak usah buru-buru, ya, yang teliti, ya. Jawabannya biar benar. Sudah belum? Sudah? Oke, kalau sudah dikumpulkan ya. Oke anak-anak, kita buat kesimpulan dari materi ya yang kita pelajari tadi tentang handphone. Jadi menurut kalian kesimpulannya apa? Ya silakan salah satu gantian. Handphone apa? Kesimpulan dari handphone adalah alat yang dioperasikan dengan tenaga manusia tanpa bantuan listrik ataupun mesin. Alat digunakan Oleh dengan bantuan tenaga manusia ya. Jadi handphone itu apa? Peralatan bengkel yang digunakan menggunakan apa? Tenaga manusia. Nah, penggunaannya di bengkel ya, sesuai SOP ya. Nah, kemudian jenis-jenis handphone tadi apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Ya. Ada kunci pas, Kunci pas, ada obeng, kunci pas, obeng, ring pas, ada tang juga Pak. ring pas. Kemudian apa lagi? Ada tam, Ada tam. tangan. Terus apa lagi? Ada kunci busi, Kunci, kunci busi,
kunci busi, Dan ada kunci roda juga, Pak. kunci roda. Serap. Oke, kemudian ada lagi dari anak-anak? Ya. Ya, apa lagi? Kesimpulannya? Silakan. Tadi kan sudah disebutkan pengertiannya, sudah disebutkan apa itu? Fungsinya, jenis-jenisnya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kunci? Kunci sok. Nah, oke, kesimpulan sudah. Ya, perasaannya bagaimana anak-anak untuk ya pembelajaran di pagi hari ini? Gimana? Senang. Oke, kenapa senang? Pasti ada alasannya. Siapa? Nah, ya. Siap, senang Pak, karena bisa belajar betul, dapat mengetahui apa itu betul serta jenis-jenisnya. Jadi ketika saya ingin memperbaiki motor, saya tidak perlu ke bengkel lagi karena saya sudah bisa memperbaikinya sendiri. Oke, tepat sekali jawabannya bisa. Nah, ada lagi? Ya, mungkin menambahkan? Tidak ada, Pak. Ya. Tidak ada. Oke. Kemudian Immanuel mungkin menambahkan? Gimana? Ya, kuncinya adalah bisa digunakan ya untuk memperbaiki apa? Motor kita ketika rusak sehingga tidak perlu ke bengkel. Anak-anak, ya hari ini pembelajaran tentang hand tool kita sudah selesai, ya, dan sudah kita lakukan bersama tadi mempelajari tentang ya hand tool, ya fungsinya apa, kemudian jenis hand toolnya apa, ya kemudian apa lagi cara penggunaannya, ya itu hand tool yang harus kita lihat. Kenapa? Itu kita akan memakainya pada saat kita sudah lulus sekolah. Kita bisa bekerja sebagai mekanik, ya diwajibkan harus bisa apa? Mengetahui nama handphone tersebut dan apa? Cara penggunaannya. Anak-anak, ya untuk pelajaran berikutnya nanti kita akan membahas apa? Alat ukur. Nah, alat ukur ini termasuk peralatan perlengkapan di tempat kerja. Ini saling berhubungan dengan apa? Alat ukur dan power tool yang kemarin kita pelajari. Dan hari ini hand tool. Ya, anak-anak. Oke, anak-anak silakan berdoa ya sesuai dengan keagamaan masing-masing. Ketua kelas silakan memimpin doa ya sebelum kita mulai. Silakan ketua kelas. Siap, Pak. Mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oh, selesai. Oke, Bapak-bapak, anak-anak, ya. Sebelum kita pulang, silakan ya dipersiapkan pulang dengan rapi kondisinya, kemudian hati-hati di jalan, jangan sampai apa? Ngebut-ngebutan.